Fakta pelaku penyebar video syur mirip Gisel yang berhasil ditangkap, terungkap motif di baliknya. Pelaku penyebar video syur mirip artis Gisela Anastasia telah ditangkap polisi. Dua orang pelaku berinisial PP dan MN ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku penyebar video syur bisa dijerat dua pasal berlapis, yaitu pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45, pasal 19 2019 tentang Undang-Undang ITE dan pasal 8 Junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 2008 tentang pornografi. Dikutip dari kompas.com, polisi akhirnya mengungkapkan motif dua pelaku penyebar video syur mirip Gisel. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan PP dan MN menyebarkan video demi meningkatkan jumlah followers media sosialnya. Kedua-duanya ini akun media sosial, dapat video itu kemudian dimensiarkan secara masif untuk apa? Pengakuannya untuk menaikkan followers, yang kedua untuk mengikuti kuis kalau followersnya banyak, kata Yusri Yunus di Polda Metro Jaya Jumat 13 November 2020. Namun pihak kepolisian akan terus mendalami motif di balik kasus penyebaran video syur mirip Gisel tersebut. Yusri Yunus menyampaikan pihaknya akan memanggil Gisel terkait kasus video syur yang disebut mirip dirinya. Polisi akan memanggil Gisel pada Selasa 17 November 2020 untuk pemeriksaan sebagai saksi. Pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, nama artis yang mirip itu inisialnya GA. Rencana kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi, yang bersangkutan kami rencanakan hari Selasa diundang ke sini, kata Yusri dikutip dari kompas.com Jumat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roma Huta-Julu, belum bersedia menjelaskan kronologi penangkapan pelaku. Ia hanya mengatakan penyebar video syur mirip Gisel sudah ditahan dan sedang dalam pemeriksaan. Tidak hafal identitas pelaku, sudah ditahan, katanya dikutip dari tribunjakarta.com Jumat. Yusri Yunus mengungkapkan pihaknya masih mengejar orang yang pertama kali menyebarkan video syur tersebut. Sehingga ia menegaskan polisi sampai saat ini masih melakukan penyidikan terkait perkara ini. Kemudian dari hasil sekarang yang jadi tersangka, rencana tidak lanjut ke depan, kata Yusri dikutip dari tribunjakarta.com Jumat. Polisi juga akan memanggil saksi ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Pemanggilan ahli ITE untuk menjelaskan video itu akan dilakukan pada Senin 16 November 2020 mendatang. Rencana tindak lanjut pada Senin akan panggil ahli ITE untuk bisa lebih terang perkara ini, jelas Yusri Yunus. Polisi sebut nama Gisel terungkap di pemeriksaan dua penyebar video syur. Polisi berencana memanggil artis Gisela Anastasia atau Gisel terkait video syur yang dikaitkan dengannya. Gisel dipanggil setelah polisi memeriksa dua tersangka penyebar video syur. Pada saat kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut, nama artis yang mirip itu inisialnya GA, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 13 November 2020. Untuk itu, polisi mengagendakan pemeriksaan terhadap Gisel pada Selasa 17 November 2020. Rencana kita lakukan pemeriksa sebagai saksi hari Selasa kita undang di sini, tuturnya. Selain itu, polisi akan meminta keterangan ahli IT. Keterangan ahli IT diperlukan untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Kemudian dari hasil yang sekarang jadi tersangka, rencana ke depan hari Senin kami panggil saksi ahli IT untuk membuat lebih terang perkara ini, katanya. Lebih lanjut, Yusri menyebut pihaknya masih akan mengembangkan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Polisi masih akan mencari pelaku lainnya terkait kasus ini.
Selanjutnya, polisi akan membidik penyebar video syur pertama kali hingga yang membuat video tersebut. Nanti bakal naik ke pelaku penyebaran pertama sampai dengan yang membuatnya. Kita masih terus melakukan penyelidikan ke pelaku-pelaku lain, terang Yusri. Gisel telah menanggapi video syur itu, seperti apa tanggapannya? Nggak mirip, cuma mukanya doang dari angle sini. Mana tuh yang foto gini mukanya menghadap atas, kini muka miring ke kiri, begitu ngadep sini muka miring ke kanan. Mirip teman saya yang satunya yang baru ngelahirin, ujar Gisel di channel YouTube Intens Investigasi. Aku ketawa-ketawa sama sahabatku, lah ini mirip sini sih, ya muka kita Cina semua, ya mau gimana sama semua bentuknya, lanjutnya. Gisela Anastasia kemudian mengungkapkan perbedaan selanjutnya terkait peran video seks yang mirip dirinya. Salah satu yang mencolok adalah bagian badan yang dirasa sangat berbeda dengan dirinya. Ya juga warna rambut, potongan rambut, gaya riasnya berbeda, bentuk badan saya hafal banget, bentuk detailnya saya hafal banget lagi, satu lagi ini cewek mulus banget, tutur Gisel. Menyebarkan video porno bisa dijerat dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Bunyi pasal tersebut, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Fenomena aneh di video syur mirip Gisel terdeteksi, Roy harus diteliti. Video syur mirip artis Gisela Natasha masih ramai diperbincangkan. Bahkan link video mesum mirip mantan istri Gading Marten itu masih diburu warganet. Baru-baru ini hasil analisa video viral mirip Gisel itu diungkap pakar telematika Roy Suryo. Roy pun menemukan fenomena aneh melalui video syur mirip kekasih Wijin itu. Hal itu terlepas dari apakah pemeran di video viral itu Gisel atau bukan. Sejauh ini, kekasih Wijin membantah tudingan yang menyebutkan wanita yang ada di video shoot tersebut adalah dirinya. Meski begitu, berbeda dengan hasil analisa dari Roy Suryo. Melalui kanal YouTube SG Entertainment pada Jumat 13 November 2020, Roy Suryo menjelaskan bahwa terdapat kesamaan 72 hingga 74%. Roy Suryo menyayangkan adanya video panas mirip artis yang kembali beredar di masyarakat. Ia pun mengaku kaget lantaran hal semacam itu kembali terjadi setelah kasus penyanyi Ariel Noah beberapa tahun lalu. Namun yang lebih mengejutkan, Roy Suryo menemukan bahwa video tersebut merupakan hasil retake atau perekaman ulang. Saya memang kaget ya, pertama kali saya kaget ketika melihat video itu karena kenapa ini harus terjadi lagi hal-hal semacam itu, tutur Roy Suryo. Tapi kagetnya saya ada beberapa hal. Yang pertama kaget karena sebenarnya video itu hasil retake. Retake itu artinya di tag ulang. Ada sebuah video yang mana diputar dalam sebuah gadget atau katakanlah handphone dan kemudian diambil kembali bebernya. Tujuan retake tersebut adalah menyamarkan data asli pengambilan video, sehingga terdapat ketidakjelasan tentang waktu dan tanggal pembuatan video. Namun, Roy menemukan fenomena aneh lewat video ini. Saya malah jadi tertarik dengan fenomena ini karena kok aneh, kenapa harus diretakekan? Kenapa tidak filenya saja langsung diupload seperti video-video yang lain, ungkap Roy Suryo. Dia pun tertantang untuk menelitinya. Menurut saya ini ada suatu keanehan yang harus diteliti, dan kesimpulan saya yang pertama memang langsung saya katakan, katanya. Meskipun itu hasil retake atau di tag ulang,
tapi ada pemeran laki-laki dan ada pemeran wanita yang itu real atau ada orangnya imbuhnya. Menurut analisa Roy Suryo, video tersebut tidak dibuat melalui proses editing. Ia pun menegaskan bahwa wanita dan pria pemeran video tersebut memang ada di dunia nyata. Jadi artinya bukan merupakan hasil rekayasa animasi atau wajah seseorang ditempelkan ke dalam wajah yang lain, tidak, kata Roy Suryo. Karena itu memang benar dua orang tersebut ada Lukasnya. Sebagai seorang ahli telematika, Roy Suryo ingin berkontribusi memecahkan misteri video tersebut. Ia pun berharap bisa membantu masyarakat ataupun pihak yang menjadi korban akibat penyebaran video tersebut. Yang kemudian menjadi menarik adalah ketika banyak sekali hashtag yang menyebut nama seorang artis inisialnya GA sebut Roy Suryo. Saya kemudian harus juga ikut membantu masyarakat atau juga membantu yang bersangkutan kalau misalnya memang dia menjadi korban dari peredaran itu, untuk memastikan apakah artis yang bersangkutan itu cocok atau match enggak dengan wanita yang ada di video tersebut, imbuhnya. Roy Suryo enggan membeberkan nama sosok pemeran dalam video tersebut. Namun setelah diteliti dengan software, ia mengatakan adanya kemiripan antara Giselle dan pemeran wanita itu sebanyak 74%. Meski mirip, belum bisa dipastikan bahwa sang wanita adalah Giselle. Pasalnya, Roy Suryo mendapati adanya sejumlah perbedaan mendasar dari wajah keduanya. Ketemunya hanya sekitar bahkan di bawah 90%. Ini menarik ya fenomena ini, kata Roy Suryo. Karena ternyata hasil itu tidak saya tambah-tambahi, yaitu 72-74%. Itu faktanya memang begitu, imbuhnya. Kita memang nggak boleh tambah, kita nggak boleh kurangin, tandasnya. Tak hanya itu saja, Roy Suryo juga mengakui bahwa wajah Giselle memang berbeda dengan saat pertama kali merambah dunia hiburan tanah air. Namun Roy Suryo menemukan beberapa bagian fisik dari Giselle tidak berubah. Bahkan Roy Suryo menyebutkan bahwa ciri fisik yang ada pada Giselle juga terdapat pada wanita yang ada di video shoot tersebut. Yang agak terlihat adalah hidungnya agak beda dari yang dulu. Pipi juga agak berbeda, kemudian alis juga agak berbeda, kata Roy Suryo. Tapi kalau beberapa parameter lain tidak bisa diubah ya, warna kornea mata, meskipun sekarang ada operasi yang bisa mengubah warna kornea mata, imbuhnya. Sementara ini kornea mata tidak berubah, bentuk mulut juga tidak berubah, bahkan ada tanda pengenal tai lalat di sebelah hidungnya itu juga masih ada tandasnya. Ada itu maksudnya, ada juga di video, ada juga pada sosok artis yang bersangkutan, jelasnya. Selain itu, Roy Suryo juga berharap pada warganet untuk tidak memberikan argumen yang malah menyesatkan, seperti menyamakan latar tempat pada video panas mirip Giselle tersebut. Roy Suryo meminta para netizen untuk menyerahkan semua hasilnya pada pihak yang berwenang. Apakah sama? Sekali lagi kita tunggu klarifikasi nanti dari Polda Metro seperti apa yang dilakukan di sana, ujar Roy Suryo. Dan jangan kita memberikan argumen-argumen atau anggapan-anggapan yang justru menyesatkan, imbuhnya.